Jadi selama ini sejak diperkenalkannya PPN, pajak pertambahan nilai, menggantikan pajak penjualan di 1984 sampai sehari ini, mekanisme PPN yang kita bangun itu sudah disisipi banyak pengecualian, sehingga tujuan PPN ini saat digulirkan pertama kali atau saat PPN ini dibangun oleh para ahlinya itu sudah menyimpang yang terjadi. Dan saat ini sepertinya pemerintah ingin membawa kembali PPN itu sesuai dengan konsepnya sehingga berguna bagi penerimaan negara Indonesia. Itu menimbulkan distorsi lah, ya kan? Di sisi yang lain menjadi tidak efisien. Tadi yang saya sampaikan, administration cost dan compliance cost-nya menjadi besar. Kemudian kita lihat juga dari dampak sosial. Kita lihat rasa keadilan di masyarakat setidaknya tercederai juga lah. Karena memang konsumsi barang kena pajak atau ada barang yang tidak dikenakan pajak, otomatis konsumsi barang yang sama oleh orang yang berpenghasilan menengah dan orang yang berpenghasilan kecil dengan orang yang berpenghasilan tinggi, ya sama-sama saja kan gitu. Sama-sama tidak bayar pajak. Dan yang ketiga juga pastinya karena terlalu banyak exemption tadi menyebabkan timbulnya dampak kepada penerima negara. Itu yang menjadi kata kunci sebenarnya buat kita menciptakan keadilan dan tidak semata-mata hanya penerima negara. Jadi ini hal biasa di banyak negara. PPN ini sering dibawa ke polemik yang sifatnya politik praktis tanpa kita melihat bagaimana sifat dasar PPN itu. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN itu bawaan aslinya, sifatnya, nature-nya dia tidak adil. Sekarang umpamanya begini ya, andai kata barang atas sembako atau barang kebutuhan pokok ini dikenakan PPN, maka yang terjadi adalah misalnya ada suatu barang dikenakan dengan harga 1.000 dikenakan PPN dengan tarif sekarang adalah 10% kali 1.000 adalah 100, maka kelompok orang berpenghasilan rendah maupun yang berpenghasilan tinggi atau orang kaya sama-sama membayar pajak 100 atas konsumsi yang sama. Makanya terjadi pendapatan itu tidak adil, makanya kita jangan kenakan. Nah, sekarang pertanyaan saya teruskan. Andai kata ini tidak dikenakan, apakah mencermin keadilan atau tidak? Ternyata tidak juga. Karena kan prinsipnya gini, pajak itu kan harusnya dikenakan pada kelompok kaya atau yang berpenghasilan tinggi kan. Tetapi ketika barang kebutuhan pokok ini tidak dikenakan, maka orang-orang yang mempunyai penghasilan atau kelompok orang kaya, dia nggak bayar pajak kan gitu kan. Ini persoalannya, jadi mau berdebat apapun, mau dikenakan atau tidak dikenakan atas sembako ini, masing-masing mempunyai isu ketidakadilan gitu loh. Kalau saya berpandangan, saya lebih baik tetap dikenakan, tetapi nanti hasil pajak yang dipungut itu didistribusikan kepada mereka yang terkena dampak dari pengenaan PPN ini. Misalnya begini, Pak, ya lebih clear dan gampang dicerna sehingga tidak ada gonjang-ganjing lagi seperti ini. Misalnya potensi PPN atas sembako secara keseluruhan katakan 1.000 potensi pajaknya ya. Oke.
kontribusi masyarakat yang tidak mampu, andai kita kasih taruh di proporsi 30%, berarti 30% dari 1000 berarti kan 300. Sementara kontribusi masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau masyarakat mampu itu 70%, berarti kan 70% dari 1.700. Hasil dari 700 ini didistribusikan kepada yang tadi yang 300, bisa aja diberikan lebih dari 300, 400 katakan kan gitu. 400 untuk mereka yang terdampak dikenakan PPN yang 300 itu, sisanya 1.000 kurangi 400, 600 untuk hal-hal yang alokasi yang lain kan seperti itu kan. Daripada kita tidak kenakan sama sekali, negara kehilangan potensi pajak sebesar 1.000